Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komahadiswa pertama dari nomor absen 7 di rombel 14, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja mahasiswa nomor kerja mahasiswa 5, yakni berikan apakah nilai-nilai yang diajarkan dalam pertemuan itu, adakah yang bisa ditiru, berikan ide-ide yang relevan untuk Anda lakukan di lingkungan Anda sendiri dengan tayangan itu. Yang kedua, simak video yang dipaparkan dan jelaskan apa yang diajarkan dalam video itu. Untuk jawabannya ialah dari yang pertama, soal yang pertama, yakni dari ketiga narasumber yang diundang, yaitu Han, Lois Romero, dan Ariel Wijaya, yang dimana menceritakan kisah menarik menurut saya. Mengapa? Karena mereka berusia lebih muda dari saya, sudah mampu menerapkan prinsip Trihita Karana dan Karma Marga Yoga dalam agama Hindu. Di sana dijelaskan bahwa menolong sama manusia, sesama makhluk hidup, adalah suatu hal yang sangat mulia, yang tentu tanpa mengharapkan imbalan. Mereka bertiga memiliki hal yang saya tidak miliki, yakni kurangnya usaha dan niat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Walaupun demikian, saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam mengikuti beberapa acara bakti sosial demi membantu sanak keluarga kita yang dalam kesusahan. Misalkan ada seorang mengalami kesusahan dalam tunjangan hidup seperti biaya sekolah anak dan lain-lain, kami akan membantu keluarga tersebut dengan memberikan bantuan berupa dana bagi anak mereka dalam jenjang pendidikan, karena pendidikan adalah faktor yang utama. Untuk soalan kedua, dalam video kedua kita diajarkan bagaimana cara pelaksanaan sikap pranayama yang baik dan benar, dan dimulai dengan teknik pernapasan. Yang pertama ada the yogic break, yang dalam tahapannya dimulai dengan sikap sempurna dengan pikiran yang rileks serta mencari tahu apa tujuan dan sikap pranayama itu sendiri. Yang kedua ada cara mengolah nafas baik dengan pernafasan perut, tangan kanan diletakkan di titik pusar dan menjadikannya sebagai pusat fokus, hidup dengan pelan dan lepaskan dengan perlahan. Yang teknik selanjutnya, cara mengolah nafas dengan melepaskan dada, di mana dada dibusungkan ketika menarik nafas dan kembali normal ketika menghembuskan nafas dengan tangan kanan diletakkan di pusar. Hal yang bisa kita rasakan setelah melakukan teknik pernapasan ini adalah yang A. Mengetahui batas oksigen yang bisa ditampung paru-paru kita. B. Meningkatkan asupan oksigen untuk tubuh. C. Melepaskan penat dan stres. D. Menyempurnakan pikiran, tubuh, dari pernapasan. Yang E. Siap dalam praktik sikap lanjutan pranayama untuk meditasi lebih dalam. Yang kedua ada teknik Bhastrika Pranayama dengan teknik pernapasan sama dengan yogic breath, namun ditambah dengan gerakan badan lainnya yang melemaskan bagian badan tersebut. Gerakannya adalah yang pertama adalah menggerakkan bahu secara perlahan ke atas ketika menarik nafas dan kembali seperti semula ketika menghembuskan nafas. Teknik ini dilakukan berulang-ulang sebelum melakukan teknik Bhastrika. Yang kedua, gerakan lanjutannya adalah gerakan Bhastrika, yaitu mengangkat lengan dengan tangan menghadap ke atas dan lengan setara dengan bahu, tangan mengepal dan bersiap untuk melontarnya ke atas. Ketika melontarkan tangan ke atas, telapak dibuka lebar dan tarik ke bawah seperti semula dan dilakukan secara berulang-ulang. Ketika tangan dilontarkan, kita menarik nafas, dan ketika ditarik kita mengeluarkan nafas. Teknik ini dilakukan 20 kali dalam satu putaran dan dilakukan sebanyak 2 ronde. Keunggulan dalam melakukan Bhastrika Pranayama adalah A. Menghilangkan nyeri pada tulang persendian bagian lengan atas. B. Meningkatkan kualitas pernapasan dalam paru-paru. C. Meningkatkan sistem peredaran darah. D. Meningkatkan imunitas tubuh. Dan E. Meningkatkan kinerja otot, membakar lemak perut, dan mengencangkan pinggang. Yang ketiga adalah teknik Anuloma Viloma Pranayama. Teknik ini mendalami sikap penahan nafas yang dibagi dalam menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, menghirup nafas melalui lubang hidung kanan, tahan, dan hembuskan melalui lubang hidung kiri. Tahapan ini dilakukan berulang sebanyak 4 tahapan, dan di mana dalam proses menahan nafas dilakukan selama 2 detik. Yang kedua, menghirup nafas di lubang hidung kiri dan menghembuskannya dari lubang hidung kanan. Tahapan ini dilakukan berulang sebanyak 6 tahapan, yang dimana tahapan dalam penahan nafas dilakukan selama 2 detik. Keuntungan dalam melakukan teknik ini adalah A. Membersihkan dan menetralkan saluran pernapasan dan menyebarkan energi ke seluruh tubuh. B. Meningkatkan konsentrasi. C. Mengurangi ngorok ketika tidur. D. Menangani migrain, masalah syaraf, sakit kepala, dan masalah pernapasan. Dan E. Menyeimbangkan pikiran, badan, dan nafas.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.